Kalau misalnya Rivaldo, saya akan menjelaskan apa itu konsep kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis sendiri merujuk pada proses penggabungan antara dua entitas atau lebih perusahaan untuk menciptakan entitas baru yang lebih besar, kuat, dan efisien daripada yang bisa dicapai secara terpisah. Konsep ini dibagi menjadi beberapa strategi. Yang pertama itu merger. Merger terjadi ketika dua perusahaan yang sama-sama sehat sepakat untuk bergabung dan membentuk entitas baru. Dalam merger, kedua perusahaan biasanya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan saham dan menggabungkan sumber daya mereka untuk menciptakan nilai tambah. Yang kedua itu akuisisi. Akuisisi akan terjadi ketika satu perusahaan membeli mayoritas atau seluruh saham perusahaan lainnya. Perusahaan yang melakukan akuisisi akan disebut sebagai pembeli atau akuisitor. Mendapatkan kontrol atas perusahaan yang diakuisisi dan mengintegrasikannya ke dalam proses bisnisnya sendiri. Yang ketiga itu aliansi strategi. Aliansi strategi adalah kemitraan antara dua perusahaan yang tetap independen secara hukum tetapi bekerja sama untuk menciptakan tujuan bersama. Yang terakhir itu kemitraan lainnya. Selain merger, akuisisi, dan aliansi strategi, kombinasi bisnis juga dapat terjadi melalui kemitraan lainnya seperti joint venture, lisensi, dan kemitraan produksi. Konsep kombinasi bisnis muncul ketika kebutuhan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas kehadiran geografis, mengakses teknologi dan sumber daya baru untuk mengurangi risiko. Dengan memanfaatkan kombinasi bisnis dengan bijaksana, perusahaan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Namun, penting untuk diingat bahwa kombinasi bisnis ini juga melibatkan risiko. Yang pertama itu risiko kegagalan integrasi, yang kedua itu konflik kepentingan, yang ketiga itu dampak negatif pada budaya perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep kombinasi bisnis ini dan pengolahan yang cermat terhadap seluruh prosesnya sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Yang selanjutnya itu manfaatnya apa sih? Yang pertama itu menciptakan nilai tambah. Kombinasi bisnis dapat menciptakan nilai tambah dengan signifikan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menggabungkan sumber daya, teknologi, dan keahlian dari dua entitas bisnis atau lebih. Perusahaan hasil kombinasi juga dapat mencapai pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang lebih tinggi daripada yang dapat dicapai secara terpisah. Yang kedua itu secara ekonomi, yang mana dengan menggabungkan operasi, perusahaan dapat menciptakan efisiensi dalam skala produksi, distribusi, dan pemasaran. Skala ekonomi ini dapat menghasilkan pengurangan biaya per unit produk atau layanan, meningkatkan margin keuntungan, dan membuat perusahaan lebih kompetitif di pasar. Yang ketiga itu akses ke pasar baru, yang mana kombinasi bisnis ini dapat memberikan akses ke pasar baru, baik secara geografis maupun secara demografis. Dengan menggabungkan baik secara geografis maupun dengan menggabungkan jaringan distribusi dan penjualan dari entitas bisnis yang berbeda, perusahaan hasil kombinasi dapat memperluas cakupan pasar dan meningkatkan penetrasi produk atau layanan mereka. Yang keempat itu keunggulan kompetitif. Dengan menggabungkan keahlian, teknologi, dan aset dari entitas bisnis yang berbeda, perusahaan hasil kombinasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Keunggulan ini dapat berupa inovasi produk, biaya yang lebih rendah, atau pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang kelima itu inovasi dan pengembangan produk. Kombinasi seringkali memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk menciptakan produk atau layanan yang baru, yang lebih inovatif dan lebih menarik bagi pelanggan. Dengan mengakses aset dan keahlian baru, perusahaan hasil kombinasi dapat mempercepat laju inovasi dan pengembangan produk. Yang terakhir itu pengurangan risiko. Dengan menggabungkan bisnis yang berbeda, perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar,
perubahan teknologi atau perubahan regulasi. Diversifikasi portofolio, produk atau layanan juga dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih tangguh terhadap fluktuatif pasar.